tidak usah terlalu jauh mikirnya dulu untuk mengejar zona Champions Series. Menjauh dari zona degradasi itu adalah hal yang paling normal saat ini yang harus dilakukan oleh Juku Eja. Halo, Sobat Global. Kembali lagi saya akan membahas sedikit tentang Liga 1, di mana di pekan ke-27 ini ada pertandingan yang menarik antara Persisolo versus PSM Makassar, di mana pertandingan ini berakhir dengan kemenangan tuan rumah dengan skor 1-0. Meskipun kalau kita melihat pertandingan tadi, Persisolo bermain dengan 10 pemain pada menit ke-23, tapi PSM Makassar tidak mampu menciptakan gol ke gawang Persisolo yang hanya bermain dengan 10 pemain. Ini tentunya hasil yang mengecewakan untuk PSM Makassar, karena tentunya PSM Makassar sangat membutuhkan 3 poin untuk menjauh dari zona degradasi. Dengan kekalahan ini, ya PSM Makassar untuk sementara berada di urutan ke-12 dengan mengoleksi 34 poin, berjarak 6 poin dari zona degradasi, yaitu Persita Tangerang, teman-teman. Jadi banyak peluang yang tidak dimaksimalkan oleh PSM Makassar. Banyak pertandingan juga yang tidak mampu dimaksimalkan oleh PSM Makassar. Ini saya melihat permainan dari PSM Makassar yaitu kurangnya daya dobrak dari PSM Makassar. Daya dobrak. Begitupun dengan lini depan PSM Makassar yang tidak mampu menciptakan gol di beberapa pertandingan ini. Artinya ada masalah yang harus diperbaiki oleh Bernardo Tavares di timnya. Ini pertandingan yang krusial, poin-poin krusial, tersisa 7 pertandingan sisa, tentunya akan membuat sedikit fans dari Juku Eja ya tentunya deg-degan, karena poin semakin menipis, PSM semakin mendekati zona degradasi. Bukannya malah mendekati 4 besar, tapi di pekan ke-27 ini PSM semakin mendekati zona degradasi. Jadi mudah-mudahan Bernardo Tavares bisa cepat mengatasi masalah dalam skuadnya. Ya, kembali lagi ke pertandingan tadi. Begitupun dengan pergantian pemain yang dilakukan oleh Bernardo Tavares juga tidak mampu membuahkan hasil, teman-teman. Ada beberapa pergantian pemain tapi ya hasilnya juga nihil loh. Justru Persisolo mampu memanfaatkan keunggulan pemain dari PSM Makassar dan membuat Muhammad Ardiansyah membuat kesalahan dan harus dibayar mahal oleh PSM Makassar. Ini PSM harus bisa lebih kreatif lagi lini tengahnya untuk membongkar pertahanan dari lawan-lawannya jika tidak ingin terus-terusan mendapatkan hasil yang seperti ini, teman-teman. Di pertandingan sebelumnya PSM mendapatkan hasil imbang, kini PSM kalah. 2 hasil imbang, 1 hasil kekalahan. Tentunya ini tidak bagus untuk PSM Makassar. Karena seperti yang kita bilang tadi, bahwa PSM Makassar semakin dekat dengan posisi zona degradasi saat ini. Bukannya semakin mendekat ke posisi zona Champions Series atau 4 besar, tapi justru kebaliknya. Ini perjuangan yang harus dilanjutkan oleh PSM Makassar untuk terhindar dari zona degradasi di sisa 7 pertandingan yang ada di Liga 1. Tidak usah terlalu jauh mikirnya dulu untuk mengejar zona Champions Series. Menjauh dari zona degradasi itu adalah hal yang paling normal saat ini yang harus dilakukan oleh Juku Eja. Karena sangat-sangat sulit untuk menciptakan gol. Ada apa dengan pemain-pemain PSM Makassar sehingga kesulitan untuk mendapatkan gol ke gawang lawannya, teman-teman. Mansaray, Adilson Silva udah main, Kenzo Nambu, Yakob Sayuri, Yance Sayuri. Hasilnya tidak begitu optimal. Bahkan di permainan tadi, permainan PSM terkesan terlalu terburu-buru. Kalau teman-teman melihat pertandingan tadi, tentunya teman-teman lihat sendiri bahwa permainan PSM begitu terburu-buru, seharusnya belum diumpan ke depan tapi udah dilakukan umpan ke depan. Ini lihatlah banyak sekali umpan-umpan diagonal atau umpan-umpan dari samping yang diperlihatkan oleh PSM Makassar, tapi itu tidak optimal. Beberapa kali dilakukan oleh Yakob Sayuri, Yance Sayuri, begitupun dengan Adilson Silva, tapi tidak begitu optimal. Seharusnya
PSM lebih sabar karena udah unggul pemain, lebih rapi lagi dalam melakukan permainan supaya bisa membongkar pertahanan dari Persis Solo. Tapi tidak seperti itu permainan yang saya lihat tadi, teman-teman. Terkesan terlalu terburu-buru sehingga menampilkan final pass yang tidak prima, dan lini depan PSM Makassar tidak mampu juga mendapatkan peluang yang maksimal. Dan tentunya gol itu akan semakin sulit kalau umpan-umpan yang diberikan oleh pemain-pemain dari PSM Makassar, mulai dari sisi sayap, begitupun dari tengah, tidak optimal karena permainan yang terlalu terburu-buru itu tidak akan menghasilkan umpan yang efektif, teman-teman. Jadi saya rasa ini benar-benar permasalahan yang harus diperbaiki oleh Bernardo Tavares untuk pertandingan berikutnya, sehingga membuat PSM lebih baik lagi dalam hal penyelesaian akhir dan mengkonversi serangan dan menjadikan serangan ini menjadi gol. Ini sangat kesulitan tadi di permainan melawan Persis Solo, meskipun Persis Solo hanya bermain 10 pemain, tapi ya PSM sekali lagi sangat sulit membongkar pertahanan rapat yang ditampilkan oleh Persis Solo. Kayaknya PSM mengalami nasib yang sama seperti Manchester United, mungkin karena sama-sama memiliki jersey yang merah. Dan lihatlah, Manchester United juga meskipun sempat unggul lebih dulu atas Manchester City, tapi tidak mampu mempertahankan keunggulannya hingga akhir pertandingan, sampai Manchester City mampu menciptakan 3 gol di babak kedua ke gawang Manchester United, teman-teman. Dan tentunya pertandingan Manchester United versus Liverpool akan menjadi pertandingan menarik dan menjadi penentu siapa yang akan memuncaki klasemen Liga Inggris setelah pertandingan antara Liverpool versus Manchester City nanti, teman-teman. Ya, begitupun dengan PSM Makassar, meskipun unggul pemain tapi tidak mampu mengalahkan Persis Solo di kandang. Dan hasilnya ya seperti ini. PSM Makassar berada di urutan ke-12 dengan mengoleksi 34 poin, berjarak ke 6 poin dari zona degradasi, dan tentunya semakin jauh dari zona Champion Series di sisa 7 pertandingan yang tersisa di BR Liga 1, teman-teman. Jadi gimana menurut kalian tentang pertandingan tadi? Apakah memang permainan PSM terlalu terburu-buru, atau emang lini depan dari PSM Makassar sedikit bapuk, atau ada pemain-pemain yang bermain memang benar-benar tidak dalam kondisi 100%. Silahkan tulis komentar kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton. Stay healthy, no baper-baper. Bye-bye.